Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitator, yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 7. Ya, jadi izinkan kami untuk mempraktekkan coaching. Jadi di sini yang berperan sebagai coach adalah saya, kemudian yang sebagai coach adalah Bapak Waluyo. Jadi, selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Waluyo, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Arni, kabar saya baik Bu Arni. Ya, Alhamdulillah ya Pak. Ya, ada apa ini Pak sebenarnya? Apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Begini Bu Arni, saya di sini ingin membicarakan tentang soal pekerjaan saya Bu Arni. Saya kan juga sebagai guru di sini Bu Arni. Kemarin ini kan saya ada soal supervisi Bu Arni, soal hasil dari supervisi kemarin ini Bu Arni, di mana saya ini pada saat itu kan disupervisi sama Bapak pengawas Bu Arni. Begini, katanya bahwa apa yang saya ajarkan kepada anak-anak kemarin itu Bu Arni dalam pembelajaran, saya mengajarnya itu belum berdiferensiasi Bu Arni. Padahal saya merasa pada saat itu kan sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jadi saya merasa kurang semangat setelah dikatakan oleh pengawas bahwa apa yang sudah saya lakukan itu ternyata hasilnya belum maksimal begitu Bu Arni. Oh, jadi siang ini Bapak ingin membicarakan tentang hasil supervisi kemarin ya, Pak? Iya Bu Arni. Nah, iya, jadi apa yang ingin Pak Waluyo dapatkan setelah percakapan kita siang ini? Ya, saya mengharapkan sih supaya dapat solusi terbaik dari Bu Arni juga bisa membantu saya. Saya berharap kedepannya apa yang saya ajarkan kepada anak-anak nanti ya sudah berdiferensiasi Bu Arni. Saya ingin memenuhi kebutuhan belajar anak-anak saya atau siswa saya ini Bu Arni, bahwa agar mereka nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal Bu Arni. Dan setelah itu dilihat oleh pengawas pun ataupun rekan sejawat atau teman-teman yang ada di sekolah saya itu, apa yang akan saya ajarkan nanti pembelajarannya itu sudah berdiferensiasi Bu. Nah, dengan demikian saya sudah tidak mengulangi kesalahan-kesalahan saya yang lalu Bu. Oh, jadi kalau saya kutip dari yang telah Bapak sampaikan, Bapak ingin mendapatkan solusi yang terbaik ya dari hasil supervisi kemarin, yakni tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga ketika diobservasi kembali oleh pengawas maupun rekan sejawat, itu Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya, Pak? Pembelajaran berdiferensiasi itu kalau menurut saya pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid. Murid bisa senang, murid nyaman belajar di kelas. Saya juga ingin sekali menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini Bu. Nah, apalagi saya dinilai oleh pengawas bahwa pembelajaran yang saya lakukan belum berdiferensiasi. Saya ingin belajar belajar lagi kepada orang yang lebih berpengalaman, kemudian begitu kan ya seperti apa
apa ya, kalau nanti itu pembelajaran yang lebih senang atau menyenangkan ini, berdifferensiasi itu ya bisa saya belajar atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, ataupun juga bisa bisa belajar kepada orang yang lebih berpengalaman, seperti nanti misalkan kalau ada kegiatan KKG begitu saya juga bisa. Jadi, berdiferensiasi itu menurut saya ya pembelajaran yang bisa memenuhi, kebutuhan murid, baik itu murid yang memiliki, sifat auditori ataupun visual ataupun kinestetik, jadi bisa terpenuhi semua itu kalau menurut saya sih, Bu Arni. Oh, jadi menurut Bapak dengan belajar dan banyak bertanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman, terutama rekan sejawat, itu bisa membantu Bapak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya, Bu Arni, dengan belajar, kepada orang yang lebih berpengalaman itu, ke depannya saya akan bisa, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, Bu Arni. Ya. Terus menurut Bapak ada tidak kendala yang dihadapi untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, kalau kendala ya mungkin ada ya, Bu Arni ya, kemungkinan pengawas menilai hal-hal seperti itu kan mungkin saya juga mungkin kendalanya, belum paham tentang cara pembuatan RPP-nya atau persiapan persiapan medianya untuk memenuhi kebutuhan siswa itu, ataupun media-media itu yang saya siapkan mungkin juga kurang sebenarnya, sehingga, pada saat itu dinilai kurang, itu mungkin kendalanya di saat itu. Media-media yang untuk anak-anak misalkan kinestetik ataupun auditori ataupun gaya belajar yang visual, itu mungkin, yang belum saya terapkan atau mungkin belum saya penuhi juga, itu mungkin kendala-kendala yang saya mengajar, untuk gunakan untuk mengajar itu, Bu Arni. Ya. Nah, untuk mengatasi kendala yang seperti Bapak sebutkan tadi, adakah solusi yang bisa Bapak lakukan? Ya, solusi mungkin saya harus mempersiapkan semuanya, Bu. Misalkan mencari referensi lewat media online, atau belajar dengan rekan sejawat, ataupun juga bisa belajar dengan, orang yang berpengalaman cara membuat RPP, ataupun juga mempersiapkan semua semua medianya itu agar bisa, memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar siswa itu, Bu. Ya, bagus sekali, Pak. Nah, kira-kira adakah seseorang yang bisa membantu Bapak untuk melakukan semua hal itu? Ya, kalau yang membantu mungkin kalau di sekolah kan ada mungkin dalam kelompok belajar itu bisa juga rekan sejawat atau kepala sekolah juga, Bu. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan agar Bapak bisa menyiapkan semua itu? Kemungkinan juga bisa, 1 mingguan lah, Bu. Bisa nanti saya mencari apa, bertemu atau meminta atau menghubungi teman atau rekan sejawat atau berkolaborasi dengan kita di komunitas nanti, ataupun juga bertanya dengan Bapak Kepala Sekolah Ibu. Ya. Nah, sekarang kan Bapak sudah memiliki komitmen. Nah, kira-kira ada tidak orang yang bisa Bapak percayakan untuk mengingatkan Bapak tentang komitmen Bapak ini? Ya, saya akan meminta, teman-teman atau rekan sejawat yang ada di komunitas belajar itu, Bu, karena setiap ada pertemuan mungkin saya akan meminta dia untuk selalu mengingatkan, komitmen saya ini, Bu. Jadi Pak Waluyo, nah kalau boleh saya merangkum penjelasan Bapak, ya Bapak memiliki permasalahan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi
tapi Bapak kan sudah menemukan solusinya. Benar seperti itu, Bapak? Iya Bu, benar sekali Bu. Ya. Jadi apa yang Bapak, nah sekarang apa yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita siang ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal kita, Pak? Apa sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan? Iya Bu, sudah sesuai Bu. Nah, karena saya di sini sudah menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi Bu. Harapan saya ke depannya, saya harus lebih berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu, agar kelak apa yang saya ajarkan ini sudah dikatakan sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Oke, Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang ini? Oh, senang sekali Bu, karena Ibu sudah bisa memberikan berbagai solusi juga, mengatakan saya juga bisa membuka diri saya supaya saya bisa belajar lebih lagi kepada orang yang berpengalaman dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat tentang pembelajaran ini Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi dalam waktu 1 minggu ini jangan lupa ya Pak, kita akan bertemu kembali. Jadi saya ingin mendengarkan cerita Bapak tentang keberhasilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu. Ya, nanti kita akan ketemu lagi Bu. Ya, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita ya Pak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga dalam lindungannya. Insya Allah bertemu lagi minggu depan ya Pak. Tetap semangat. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Arni, selamat siang. Ya, waalaikumsalam Pak Waluyo, siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Arni? Ya, alhamdulillah saya sehat Pak. Cuma memang akhir-akhir ini masih sedikit ada masalah. Oh iya. Iya Bu Arni, saya ketemu Bu Arni akhir-akhir ini melihat Bu Arni itu kurang semangat begitu. Kenapa Bu Arni? Ya, jadi ini berkaitan dengan tugas saya Pak. Kan saya sekarang lagi mengikuti CGP. Kemudian di sisi lain saya juga mengajar di sekolah. Nah, untuk yang lainnya saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak balita yang masih kecil Pak, yang satu masih TK, yang satu baru 3 tahun. Jadi ini mungkin mempengaruhi keseharian saya Pak. Jadi tugas-tugas saya mulai terbengkalai. Jadi kalau kita saat ini bertemu, kira-kira kalau tujuan kita dalam pertemuan ini apa Bu Arni? Jadi saya ingin setelah sharing dengan Bapak, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang. Ya. Kalau menurut Bu Arni, ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini nanti apa? Jadi ukuran keberhasilannya mungkin setelah ini saya bisa dengan baik membagi waktu saya antara tugas di sekolah, tugas CGP, dan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, Pak. Oh iya, begitu ya Bu Arni. Kalau sekarang ini Bu Arni, kesempatan kan kita sudah sekarang bertemu. Kesempatan yang kita miliki ini kita nanti bagi waktu untuk ke depannya kita bisa beberapa menit ke depan kita bicara tentang apa yang Ibu Arni alami selama ini ya. Dan dari kekuatan yang Ibu Arni miliki pada saat ini, kalau sekarang ini kan Ibu Arni ada masalah tentang CGP dalam menghadapi CGP ini, kalau semangat atau kekuatannya Bu Arni itu kalau dibilang dari angka 1 sampai 10 itu semangat mengikuti CGP itu di angka berapa Bu Arni?
Kalau sekarang mungkin semangat saya itu berada di angka 5 Pak. Oh, angkat 5 Bu Ya, Arni ya? karena Hmm. ya, jadi ya memang akhir-akhir ini saya merasakan memang ada beban. Oh. Kok bisa angka 5 itu Bu Arni, ada beban, banyak beban, anu, memang banyak urusan yang harus dilakukan ya ada kalau sampai bisa menilai 5 itu Bu Arni? Ya, begini Pak, awalnya kan anak saya itu dijaga oleh ibu saya. Heeh. Nah, akhir-akhir ini ibu saya itu kan sudah tua Pak, jadi sudah mulai sakit-sakitan. Nah, di samping Oh. itu suami saya juga tugasnya di luar kota, jadi pulangnya seminggu sekali. Jadi saya setiap harinya harus menjaga anak saya, kemudian saya harus ke sekolah karena tidak mungkin saya membawa anak ini ke sekolah tiap harinya. Karena kan di SMP waktu pulangnya kan 2:30. Mhm. Sedangkan saya kan sebagai guru mata pelajaran, Pak. Jadi harus pindah-pindah kelas. Nah, saya tidak sampai hati ini anak kan kalau waktu tidur siang kan biasa jam 12 atau jam 1. Mhm. Jadi ini yang menjadi beban bagi saya, Pak. Ketika saya tinggal di rumah, ibu saya kan sudah sakit-sakitan. Ketika saya bawa ke sekolah, belum lagi kalau ada tugas-tugas CGP yang banyak. Jadi selama ini berarti itu antara Ibu Arni mengikuti kegiatan CGP ini salah satu hambatannya memang juga dari anak, kemudian karena suami juga sudah keluar kerjanya keluar dari daerah atau luar kota, kemudian orang tua juga sudah tua gitu ya. Berarti selain itu Iya. juga hambatan-hambatan apa yang menghalangi Ibu Arni untuk mencapai tujuan supaya Ibu Arni ini bisa semangat tetap mengikuti CGP sampai nanti lulus itu, hambatan-hambatannya selain itu juga apa lagi Bu Arni? Jadi hambatan saya yang berikut itu Pak, mungkin jaringan WiFi ya. Kalau saya Mhm. kerja tugas di rumah itu jaringan saya itu kurang bersahabat Pak. Jadi saya memang harus menggunakan data. Mhm. Yang berikut saya jadi terpaksa memilih mengerjakan tugas itu di sekolah sampai sore, bahkan kadang sampai malam. Nah, kembali ke rumah itu kan kasihan anak saya juga. Jadi seperti itu hambatan-hambatan yang saya alami. Jadi hambatannya banyak juga Bu Arni ya? Iya, Pak. Selain keluarga, internet, bahkan juga di sekolah itu memang luar biasa Bu Arni tentang anu ya. Nah, kalau Ibu Arni kalau kalau sudah mengetahui itu hambatan-hambatan itu, strategi Ibu Arni supaya hambatan ini bisa terlewati, kemudian hambatan ini Ibu Arni bisa lalui dan tetap ke tujuan supaya CGP nanti Ibu menjadi guru penggerak itu strategi untuk mencapai itu apa Bu Arni? Ya, jadi strategi yang bisa saya ini yang pertama itu Pak, saya diawali dulu dengan niat, saya berusaha memotivasi diri saya karena ini sudah lewat pertengahan, tidak mungkin lagi saya mundur. Jadi pokoknya maju terus Pak. Yang berikut itu yang pertama jadi niat dan saya harus memotivasi diri saya. Insya Allah saya bisa sampai terakhir. Yang berikut saya menyelesaikan tugas-tugas saya itu kalau tidak selesai di sekolah, saya lanjutkan di rumah tapi tengah malam di saat anak-anak sudah tidur. Luar biasa itu Bu Arni Seperti nanti. itu Pak. Nah, berarti strategi-strategi itu nanti Bu Arni bisa lakukan terus ya, supaya supaya Bu Arni nanti bisa tetap semangat untuk selesai dalam kegiatan PGP ini. Nah, itu Bu Arni, dalam untuk mencapai strategi tentu ada prioritas. Nah, prioritas menjadi CGP ini juga harus Ibu Arni kedepankan. Nah, saya ingin prioritas saya bahwa saya nanti harus lulus di PGP ini atau CGP ini dan menjadi guru penggerak. Jadi Ibu Arni harus ada prioritas sendiri dalam hati. Nah, untuk mencapai itu Bu Arni, nah, supaya motivasi tadi bisa timbul, kemudian gangguan tadi bisa dihalangi, kemudian
untuk mencapai itu jangka waktu kira-kira untuk memperbaiki ini mulai dari kapan atau lamanya kapan itu Bu Arni? Ya, jadi kalau untuk jangka waktunya Pak, mungkin saya tidak bisa tentukan karena disesuaikan dengan keadaan, tapi saya akan berusaha untuk berkomitmen dengan diri saya bagaimana saya bisa membagi waktu saya. Luar biasa nih bisa membagi waktu dan berkomitmen. Kira-kira kalau mau berkomitmen begitu Bu Arni minta tolong sama siapa supaya menguatkan diri Bu Arni itu sebagai komitmennya Ibu Arni itu? Minta bantuannya kepada Ya, siapa jadi atau mengingatkan kepada alhamdulillah. siapa gitu? Iya, jadi alhamdulillah di sekolah itu kami kan CGP ada berlima. Jadi kami itu sudah seperti keluarga dan mereka saling memberikan semangat, saling memotivasi saya dan mereka juga sering membagi pengalaman dengan saya bagaimana cara agar bisa membagi waktu. Berarti untuk supaya menjaga komitmen dan membantu Bu Arni itu teman-teman di sekolah itu bisa membantunya Bu Arni untuk meraih semangat dan motivasi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan atau guru penggerak ini Bu Arni ya? Iya, Pak, iya. Nah, kalau setelah kita bicara ini, untuk ke depannya nanti tindak lanjut dari sesi ini lagi apa Bu Arnita supaya bisa kita bicarakan lagi ini? Mungkin berapa hari lagi kita bisa ketemu atau jadi saya akan berusaha Pak sesuai dengan komitmen saya. Kemudian jika saya sudah berhasil, mungkin saya akan sharing kembali ke Bapak, dan jika saya menemui kendala lagi atau ada masalah, mungkin Bapak bersedia bisa membantu saya lagi. Selalu saya siap membantu Ibu Arni ya. Tapi Ibu Arni harus tetap semangat dan menjaga komitmen agar nanti ke depannya Bu Arni akan selalu senang mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan akan lulus dengan menjadi seorang guru ya penggerak. Karena waktu kita ini sudah sampai di sini saja Bu Arni ya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya kalau Bu Arni sudah bisa membuat Ibu Arni menjadi seorang motivasi dalam belajar dan menjadi guru penggerak. Nanti kita akan cerita-cerita lagi tentang komitmen yang Ibu Arni buat ini ya. Ya, insya terima kasih sudah bersedia mendengarkan ya segala unek-unek saya Pak. Ya, terima kasih Bu Arni. Tetap semangat. Kita akan bertemu lagi dan akan selalu saya menemani Bu Arni. Terima kasih Bu Arni. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Bu Oni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Om. Oh, luar biasa Bu Oni hari ini. Ya. Luar biasa tidak kabarnya? Ya, luar biasa. Iya. Kedengaran agak hujan. Ya Bu Oni, kita bertemu ini kira-kira apa yang ingin Ibu Oni bicarakan dengan saya Bu Oni? Ya begini Pak Waluyo, akhir-akhir ini saya sering keteteran dengan tugas karena memang ya terus terang banyak sekali masalah yang saya selesaikan sendiri. Yang pertama, saya ini adalah selain seorang guru, saya juga kebetulan mempunyai profesi di luar Pak, sebagai ya bisnis kecil-kecilan. Jadi untuk membagi waktunya itu sangat-sangat saya rasakan sangat susah. Iya. Ditambah dengan tugas sekolah yang sangat banyak. Jadi rencana pertemuan
kita pada kesempatan ini yaitu ingin membicarakan tentang masalah yang Ibu Oni hadapi tentang tugas maupun juga bisnis Bu Oni ya. Ya. Nah, pertemuan kita kali ini membicarakan tentang masalah yang telah dihadapi Bu Oni, yaitu tentang masalah dari mengerjakan keterlambatan tugas dan juga tentang pekerjaan Bu Oni ya. Iya, begitu Pak Waluyo. Saya sering keteteran dengan tugas dan pekerjaan yang sangat banyak Pak Waluyo. Kalau tahu Bu Ani, nanti ini kan kita membicarakan tentang hal ini bahwa Bu Ani masih banyak tentang masalah yang Bu Oni hadapi. Nah, kalau Bu Oni hari ini kita bicara begini, tujuan dari pertemuan ini nanti apa Bu Oni, menurut Bu Oni tujuan dari pertemuan kita pada kesempatan ini Bu Oni? Ya, saya sengaja menceritakan masalah saya kepada Pak Waluyo supaya saya sebenarnya tujuan saya itu saya ingin menyelesaikan tugas-tugas TGP saya dengan baik, saya ingin lulus dengan baik. Saya ingin minta saran dari Pak Waluyo bagaimana kiat-kiat yang bisa saya ambil atau lakukan supaya saya bisa menyelesaikan tugas di sekolah dengan baik, menyelesaikan tugas TGP juga dengan baik Pak Waluyo. Kalau boleh tahu dari Ibu Oni Pediri saat ini, kira-kira kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10 ini, Bu Oni mengikuti kegiatan CGP ini di antara angka 1 sampai 10 itu angka berapa Bu Oni? Angka 5. Oh, angka 5. Mengapa Bu Ani bisa mengatakan sebagai angka 5 itu? Karena masih banyak kurangnya Pak Waluyo. Terus kurang semangat, kurang banyak. Kalau seperti di sekolah lain ada teman-temannya yang satu sekolah bisa diajak untuk berdiskusi kalau ada tugas. Sekolah saya sendiri Pak Waluyo tidak ada teman yang bisa. Jadi terpaksa saya harus ke sekolah-sekolah lain. Kalau misalnya ada tugas untuk CGP itu saya sering harus jalan ke sekolah lain menemui teman-teman yang di sekolah lain. Kalau boleh tahu Bu Oni, untuk meraih Ibu Oni dalam kegiatan PGP ini kan banyak keterlambatan. Hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu Oni itu apa? Sehingga Ibu Oni bisa mengatakan sebagai angka 5, kemudian tugas-tugas juga terlambat, itu hambatannya kira-kira apa Ibu Oni? Terus terang mungkin karena saya mempunyai pekerjaan di luar sebagai PNS Pak Waluyo. Mungkin karena bisnis juga yang harus mengharuskan saya itu full juga di bisnis saya. Jadi memang saya kesulitan keteteran dalam membagi waktu Pak Waluyo. Begitu saya selesai pulang sekolah, saya lagi ngurus bisnis. Kemudian belum mengurus anak saya 2 orang. Kebetulan single parents. Jadi memang semuanya serba saya sendiri yang kerja Pak Waluyo. Jadi memang saya terus terang iya, kalau saya lihat di sini bahwa Ibu Oni itu memang belum bisa membagi waktu ya. Kira-kira untuk mencapai strategi itu biar Bu Oni bisa membagi waktu itu, strategi yang Ibu Oni gunakan apa? Ya, kembali ke tujuan awal saya, walaupun banyak sekali kegiatan, saya harus tetap bisa lulus pendidikan CGP ini. Jadi strategi yang akan saya lakukan yaitu kembali memilah-milah dengan baik mana yang harus didahulukan, pekerjaan yang harus didahulukan. Misalnya tugas sekolah kalau masih sudah selesai bisa saya antisipasi dengan langsung mengerjakan tugas dan CGP. Cuma memang keteteran baru-baru memang karena tugas itu belum saya selesaikan karena memang
selama seminggu belakangan ini saya full latihan paduan suara dari pagi sampai malam. Jadi memang, tapi insya Allah setelah ini saya akan membagi waktu saya dengan baik sehingga saya bisa mengerjakan semua tugas CGP. Baik. Luar biasa Bu Ani ya. Harus begitu Bu Ani ya. Harus ada prioritas dalam CGP ini Bu Ani. Walaupun nanti Bu Oni ini ada tugas tambahan di sekolah, ada bisnis yang Ibu Oni kerjakan, kemudian ada juga tugas CGP yang lain. Jadi Bu Oni harus bisa membagi waktunya Bu Oni. Prioritaskan adalah tentang CGP juga. Nah, tapi setiap hari harus ada prioritas di CGP. Kalau ada tugas atau apa, Bu Oni harus bisa lakukan itu ya. Ya. Kalau Bu Oni sudah bisa membagi waktu itu, mulai menjadi prioritas itu, kira-kira nanti jangka waktunya berapa lama supaya bisa membagi waktu supaya mencapai tujuan itu Bu Oni? Apakah mulai hari ini dan besok langsung dilakukan atau langsung dikerjakan, mulai prioritaskan hari ini Bu Eni? Dalam jangka waktu kapan? Ya. Berapa lama? Saya berniat untuk mulai setelah berdiskusi dengan Bapak, saya sudah yakin dan berniat dalam hati untuk segera bisa membagi waktu dengan baik sehingga saya akan segera mengerjakan tugas-tugas yang tinggal itu ya. Kalau Bu Ani supaya bisa mengatasi gangguan-gangguan itu, gangguan-gangguan yang Ibu Oni sekarang menghalangi itu apa? Supaya untuk bisa mengatasi semua itu Bu Oni. Ya Bu Oni, untuk mengatasi gangguan itu apa yang Ibu Oni lakukan supaya nanti Bu Oni bisa membagi waktu itu supaya nah, gangguan yang Ibu Oni mau atasi itu apa? Caranya Bu Oni mengatasi gangguan itu seperti apa? Saya paham. Jadi cara saya mengatasi gangguan dalam itu, pertama saya harus bisa membagi waktu untuk pekerjaan sekolah dan tugas-tugas CGP, dan kemudian mungkin saya harus mengurangi pekerjaan di luar saya seperti usaha kecil-kecilan saya itu, dengan cara mungkin saya bisa harus merekrut orang yang benar-benar saya percaya untuk menjalankan bisnis saya itu sehingga saya bisa fokus full selama pendidikan hingga beberapa bulan. Iya Bu Ani, harus begitu Bu Ani ya, harus siap menghadapinya ya Bu Ani ya, harus tetap punya komitmen, tetap semangat dalam mengikuti guru penggerak itu. Nah, kalau Ibu Oni bisa berkomitmen, kemudian ada enggak orang yang bisa membantu mengingatkan Ibu Oni, kemudian membuat Ibu Oni ini bisa tetap komitmen mengikuti program CGP ini atau program guru penggerak ini Bu Oni? Siapa kira-kira dapat membantu Ibu Oni dan menjaga komitmennya Bu Oni? Yang membantu ya teman-teman di sekolah, ada sekolah yang mendukung kegiatan saya, dan lebih khusus lagi teman-teman CGP di angkatan 7 seperti Pak Waluyo yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas. Kalau tidak selesai tugas, Pak Waluyo yang selalu mengingatkan saya. Oh iya. Bu Oni, setelah kita bicara ini, bagaimana perasaan Bu Oni supaya Bu Oni pada kesempatan ini? Apakah Bu Oni sudah? Ya. Setelah berbincang dengan Pak Waluyo, ya. Saya sudah merasa lega. Saya sudah mendapatkan solusi dari masalah. Oh iya. Luar biasa. Nanti kita akan ke depannya akan kita bicarakan lagi supaya kita bisa bertemu dengan Bu Oni lagi, dan supaya Bu Oni dalam pertemuan ini kita juga sudah bisa berbagi dengan Bu Oni. Semoga kita juga lanjutkan lagi di ke depannya di pertemuan selanjutnya Bu Oni ya. Iya. Nah, kita nanti bisa melihat lagi perkembangan dari Ibu Oni, apakah Bu Oni masih ada masalah atau apa, kita bicarakan ke depannya. Nah, sesi kita akhiri sampai di sini Bu Oni ya.
Tetap semangat Bu Oni ya. Tetap semoga Ibu Oni bisa membagi waktu dalam mengikuti program Guru Penggerak ini ya. Semoga sukses selalu Bu Oni ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.